Baik, selamat siang Pak Johnson. Saya Nevio akan bawakan presentasi tentang materi tugas yang diberikan. Pertama kita masuk ke topological sort. Nah, definisi topological sorting ini pada suatu graf DAG atau Directed Acyclic Graph adalah pengurutan vertex pada graf sehingga setiap ada edge yang menghubungkan vertex A dan B, A selalu datang sebelum B pada hasil pengurutan. Ini maksudnya misalnya ada node A dan B ini dan directional edge-nya yang menghubungkan A dan B ini dari A ke B. Jadi saya bisa lihat di contoh baris dari vertex yang sudah diurutkan ini dari sebuah graf. Ini A, directional edge-nya ini dari A ke B ya. Jadi A duluan, kemudian B-nya di sebelah kanan. Ini sama seperti node yang lain juga, di mana semua edge yang berarahnya ini dari kiri ke kanan. Tidak ada sebaliknya. Nah, bagaimana aplikasi topological sort ini dalam sebuah permasalahan yang biasa kita temukan ini? Contohnya itu ada di persyaratan mata kuliah, ada program dependencies, event scheduling, dan lain-lain. Saya contoh ini. Ini adalah sebuah daftar mata kuliah, dan misalnya kita mau ngambil mata kuliah yang H ini. Tapi untuk mengambil mata kuliah ini, yang H kita harus terlebih dahulu mengambil mata kuliah D dan E. Nah, untuk mata kuliah D ini sendiri, untuk mengambilnya ini kita harus terlebih dahulu mengambil mata kuliah A. Nah, tugas dari topological sort ini adalah menentukan jalur bagaimana kita bisa mencapai tujuan mata kuliah A ini, dari mana jalur awalnya, lewat mana saja. Itu adalah tugas dari topological sort. Misalnya contoh untuk program, sama juga misalnya kita ingin bikin program J, ini setiap mensimbolisasikan program ya, dan di mana untuk membuat program J ini ada dependencies program lain yang harus kita buat terlebih dahulu, misalnya H, G, E, dan lain-lain. Ya sama, mirip contohnya itu. Nah, kenapa DAG atau Directed Acyclic Graph atau graf berarah yang tidak memiliki siklus? Bisa dilihat misalnya contoh di bawah ini, gambarnya ini ada Directed Cyclic Graph atau graf berarah tapi memiliki siklus. Nah, jika dia memiliki siklus seperti ini, akan sulit menentukan dari mana awalnya ini. Makanya tidak bisa dilakukan topological sort. Sehingga topological sort ini hanya bisa dilakukan pada graf DAG. Kemudian kita masuk ke algoritma sort ini, algoritma topological sortnya. Ini langkah-langkahnya ini adalah pertama, pilih satu node yang belum ditemukan atau unvisited node, ini bebas ya. Kemudian mulai dari node yang dipilih, lakukan DFS atau depth first search yang mencari unvisited node-nya yang ada berseberangan atau bertetanggaan dengan node yang dipilih. Kemudian pada saat recursive callback dari DFS-nya ini, kita tambahkan node yang sering dikunjungi ke dalam topological ordering secara terbalik atau dari belakang. Bagaimana jelasnya? Kita lihat di contoh berikut. Ini adalah contoh satu graf directional acyclic graph ya. Di sini di sebelah kiri ini ada stack-nya ini DFS untuk recursive recursion call-nya. Kemudian di bawah ini adalah topological ordering-nya. Misalnya dari langkah pertama tadi kita ambil node sembarang, misalnya H. Nah, dari H ini kita melakukan DFS. Kita lihat dari H ini, directional edge-nya itu ada ke H dan ke I. Pertama kita ke I terlebih dahulu. Kemudian dari dari J ke J, J. Nah, dari J ini ada ke M dan ke L. Kemudian kita ke M. Nah, pada saat kita di M ini udah tidak ada panah yang keluar dari M lagi kan. Makanya M ini menjadi sebuah ujung node-nya, dan pada saat kita mencapai ujung node-nya ini, kita melakukan recursive callback atau mundur ya. Dan jika kita melakukan recursive callback, node yang ujung ini akan kita ambil dari grafnya dan masukkan ke topological ordering-nya dari belakangnya, dari terakhir. Dari M-nya kita ambil, masukkan ke di sini, kita mundur ke J. Nah, dari J, apakah masih ada panah keluar? Ya, masih ke L ya. Kemudian kita ke L, sama juga L sudah tidak ada panah keluar lagi, udah ujung. Kita ambil L-nya, masukkan sini, balik ke J. Nah, sekarang ini M dan L ini kita tidak bisa kunjungi lagi karena sudah diambilnya. Jadi J ini sudah menjadi ujung karena tidak ada lagi panah keluar ke node yang bisa kita kunjungi lagi. Kemudian J kita ambil, masukkan ke sini, sama juga. Setelah itu kita mundur ke H. Nah, kita lihat dari H ini masih bisa kita ke I ya. Kita ke I. Dari I ini sama juga ada ujung karena kita tidak bisa ke L, karena L ini udah diambil tadi.
I-nya kita ambil, kemudian kita mundur ke H, dan H ini udah tidak ada panah lagi yang keluar dari H yang bisa kita kunjungi, H-nya kita ambil. Nah, dari pemilihan node tadi, dari node H ini bisa kita ambil satu subgrafnya ini dimasukkan ke topological order. Setelah subgraf ini diselesaikan, kita pilih lagi node baru secara random, misalnya E. Nah, dari E ini kita lihat arahnya bisa ke A, ke D, dan ke F. Misalnya kita ke A. Dari A ini bisa ke D, kita ke D. Kemudian dari D bisa ke G, kita ke G. Nah, G ini udah tidak bisa ke I karena I udah diambil, udah visited. G-nya udah menjadi ujung, kita ambil G-nya, kita kembali ke D. Nah, D-nya sama juga, ya, udah ujung, tidak bisa visit ke H dan G lagi, kita ambil D-nya. Kemudian kita kembali ke A juga sama, udah tidak ada tujuan lagi yang baru yang bisa, yang unvisited, A-nya kita ambil. Nah, dari situ kita kembali ke E, dari E ini kita masih bisa ke F. Kita ke F, dari F kita bisa ke K. Nah, K ini udah menjadi ujung juga, K-nya kita ambil, kita mundur ke F. F-nya udah ujung juga, F-nya kita ambil, balik ke E, dan E udah tidak ada tujuan lagi, E-nya kita ambil. Kemudian satu subgrafnya ini yang sebelah sini udah selesai, tinggal yang di bawah ini. Kita pilih misalnya C, C-nya bisa ke B, B-nya tidak bisa ke D karena D udah visited, B-nya diambil, kemudian kita kembali ke C, dan karena C yang tersisa, C-nya diambil. Nah, ini adalah langkah dari topological sort, salah satu algoritma yang bisa digunakan untuk menyelesaikan topological sort ini. Kemudian kita masuk ke maximum flow problem. Nah, apa itu maximum flow problem? Max flow problem adalah salah satu problem dari kelompok problem yang melibatkan aliran dalam sebuah jaringan. Nah, dalam problem max flow ini, kita ingin mencari aliran maksimum dari sebuah simpul source tertentu yang diberi simbol S ke sebuah simbol sink tertentu. Tujuannya itu diberi simbol T pada sebuah graf G yang berbobot dan berarah. Nah, kemudian ini bisa kita lihat contoh dari flow graph, di mana ini ada node-nya yang awal source-nya S, kemudian tujuannya akhirnya itu sink. Ya. Nah, di sini itu bobot dari setiap edge-nya atau sisinya ini merupakan kapasitas, di mana itu maksudnya kapasitas maksimum flow yang bisa lewat, yang bisa melalui jalur tersebut, ya, melalui sisi tersebut. Ini kapasitas maksimum ini diberi nilai, bisa lihat di sebelah kanan, di setiap nilai dari sisinya atau edge-nya. Nah, sebenarnya pengaplikasian maximum flow problem ini bisa kita anggap misalnya sisi-sisinya atau edge-nya ini bisa dianggap misalnya jalan mobil atau pipa air atau kawat listrik. Kalau misalnya jalan mobil kan tentunya ada maksimal kapasitasnya. Seperti pipa air juga ada maksimal volume, jumlah air yang bisa melalui pipa tersebut. Kemudian ada kawat listrik, maksimal daya listrik bisa lewati pipa tersebut, ya, sebagai berikut. Dan sebagainya, itu contohnya yang bisa kita ambil dari sisi ini. Nah, untuk melihat max flow yang sebenarnya bisa dilalui dalam satu flow graph ini, bisa dilihat dari jumlah maksimal directional edge-nya ini yang menuju ke sink atau T atau tujuan finalnya. Ini ada maksimalnya 1, maksimal 3, maksimal 4. Nah, jika 1, 3, 4 ini dipenuhi, tentunya max flow-nya ini ada 7. Nah, bagaimana menentukan jalur-jalurnya ini atau algoritmanya? Kita akan lihat. Nah, ini pengertian untuk flow graph-nya, ya. Flow graph itu graf berarah di mana setiap sisinya memiliki kapasitas maksimum yang bisa dilewati oleh sebuah flow. Jumlah flow yang melalui setiap edge tidak boleh melebihi kapasitas dari edge tersebut. Nah, ini adalah metode yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan maximum flow problem ini, yaitu Fulkerson method atau algoritma Fulkerson. Ini pengertiannya itu dia mencari augmenting path dalam sebuah residual graph, kemudian augments the flow sampai tidak ada lagi augmenting path yang bisa dilewati. Nah, tentunya ini banyak istilah-istilah asing, ya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan. Nah, apa itu augmenting path? Augmenting path itu adalah jalur yang dipilih untuk sebuah flow. Nah, jalur pada sebuah residual graph yang dimana free capacity dalam jalur tersebut lebih dari 0. Ini maksudnya free kapasitasnya lebih dari 0 ini berarti belum penuh, ya. Nah, untuk menentukan augmenting path ini bisa berbagai cara, salah satunya misalnya DFS. Ya, kemudian kita masuk ke apa itu augmented flow.
Nah, augment the flow ini adalah maksudnya ini memasukkan atau memperbaharui nilai flow yang ada dalam jalur. Itu nilai yang di sebelah kiri ini. Nah, untuk menentukan berapa banyak sih maksimal atau nilai flow yang akan kita masukkan dalam satu jalur, itu ditentukan dari yang namanya bottleneck dalam jalur tersebut. Bottleneck itu apa? Itu adalah dalam satu jalur augmented flow ini, augmented path ini, itu edge yang maksimal yang bisa dimasukkan untuk nilai flow-nya ini paling kecil. Nah, dari jalur ini kan yang diberi tanda kuning, bisa lihat ada di sini maksimal 10, di sini ada 15, di sini 6, di sini 25, dan di sini 10. Tentunya yang 6 ini menjadi yang paling kecil. Makanya 6 ini dipilih sebagai bottleneck-nya. Nah, karena 6 ini bottleneck-nya, kita akan augment the flow, masukkan nilai flow-nya di setiap jalur, di setiap edge pada jalur ini, senilai 6. Nah, sebenarnya dalam satu residual graph ini, ada yang namanya residual edge. Nah, residual edge itu apa? Itu adalah sisi dari sisi yang terbalik dari suatu augmented path. Bisa lihat ini jalur yang kuning ya. Ini residual edge-nya ini dimulai dari belakang, dari T, kemudian ke 2, ke 0, ke 3, ke 1, ke S. Terbalik ya. Nah, pada saat kita melakukan proses penambahan dan perjumlahan pada edge dalam suatu augmented path-nya, tentunya kita harus melakukan proses yang sama tapi terbalik pada residual path-nya. Seperti tadi kan, ini pada jalur yang kuning ini kita tambahkan 6, dan residual edge-nya ini di jalur titik-titik ini kita kurangi 6 ya, sebaliknya. Ini plus edge, itu harus min residual edge gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita melakukan penjumlahan pada residual edge, berarti pada edge yang ini harus dilakukan pengurangan. Nah, tentunya ada satu karakteristik khusus untuk residual edge ini, di mana residual edge ini atau jalur titik-titik ini yang putus-putus bisa dipilih sebagai jalur flow atau augmented path. Nah, sesuai dengan adanya eksistensi dari residual edge tadi, berarti bisa diartikan residual graph itu adalah sebuah graph yang memiliki residual edge. Ya. Nah, rumus untuk melihat sisa kapasitas yang ada dalam satu edge itu bisa lihat dari maksimum kapasitas dari edge tersebut dikurangi jumlah total flow yang ada dalam edge tersebut ya. Saya di sini maksimalnya 6, maksimalnya 15, adanya 6, berarti yang tersisa adalah 15 kurang 6, ada 9. Begitu juga untuk jalur putus-putus ini juga, ini maksimalnya 0, dikurangi min 6 ini, jadi remaining capacity-nya ini ada 6, tidak negatif jadi hasilnya kalau pakai rumus ini. Karena memang karakteristik dari residual edge itu adalah maksimal capacity-nya itu memang 0. Nah, kemudian kita lihat langkah-langkah dalam menjalankan algoritmanya. Tadi ya, jangan lupa kita udah melakukan langkah di part pertama ini. Kita memilih bottleneck-nya ini 6 ya. Kemudian kita pilih part yang baru. Misalnya kita pilih yang di bawah ini. Di sini bisa dilihat bottleneck-nya ini 4. Kenapa? Karena minimal kapasitas yang masih free itu bisa dilihat dari setiap S ini ada di sebelah kiri yang panahnya ungu ini. Ini ada 10 kurang 6, 4. Di sini masih ada 9, di sini masih ada 10 ya. Tentunya ini yang paling kecil, jadinya bottleneck-nya 4. Dari sini kita melakukan penjumlahan, ditambah 4 pada setiap edge-nya ini dan melakukan pengurangan minus 4, melakukan pengurangan 4 pada jalur putus-putusnya atau jalan sebaliknya, edge sebaliknya dari jalur augmented path ini. Nah, ini sudah dilakukan prosesnya. Kemudian kita ke langkah berikutnya, ini kita memilih augmented path yang baru. Ada dari S ke 0, ke 3, ke T. Kita tidak bisa lagi lewat 1 karena di satu ini sudah maksimal ya, kapasitasnya sudah tidak bisa diisi lagi. Jadi kita pilih ke 0. Nah, bisa dilihat ini, dari 0 ke 3 kita memilih residual path, residual edge-nya ini. Karena memang yang bisa dipilih sesuai karakteristik khususnya tadi. Dan dari di sini itu bisa dilihat bahwa bottleneck itu ada di panah yang berwarna ungu ya di sini. Karena di sini perbedaan atau sisa kapasitasnya itu ada 0 kurang 6, kurang min 6 sama dengan 6, 10 kurang 4, 6, di sini 10 kurang 0, masih 10 ya. Jadi bottleneck ini diambil yang di sebelah sini.
Nah, oleh sebab itu kita lakukan proses yang sama, kita jumlahkan 6 di setiap edge-nya di argument part ini. Di sini kita jumlahkan 6 di panah kebalikan residual S-nya ini dikurangi 6. Di sini untuk residual S-nya yang dilalui dijumlahkan 6 jadi 0. Di sini untuk H-nya ini karena berlawanan kita kurangi 6 jadi 0. Di sini sama juga ya, sehingga ini di jalur 3 ke T, S ini kapasitasnya penuh. Kemudian kita masih bisa memilih satu dapat lagi. Di sini dari S ke 0, kedua ke T. Nah, di sini bottleneck-nya ini ada di S dan 0 dan 2 ke T ini. Ya, dari 10 kurang 6, 4. Sehingga kita melakukan proses yang sama. Flow-nya kita tambahkan 4, ya, seperti ini. Dan setelah semuanya dijalankan, kita bisa lihat bahwa directional edge-nya ini yang menuju atau masuk ke sink ini, node sink, yang jadi final tujuannya, sudah memenuhi kapasitasnya. Berarti algoritmanya sudah selesai, karena sudah tidak bisa lagi ya kita mencari argument part lagi, karena ini tentunya sudah tidak bisa dilewati lagi. Nah, bagaimana menentukan maksimum flow-nya ini? Maksimum flow dari algoritma ini bisa dilihat dari bottleneck dari setiap augmented path yang dipilih. Tadi kan ada yang pertama 6, kemudian 4, kemudian 6 lagi, dan terakhir ada 4, jadi 6 plus 4 plus 64, plus 4 sama dengan 20. Ini menjadi maksimum flow-nya dalam penyelesaian algoritma tersebut. Nah, selain algoritma yang tadi, sebenarnya ada metode atau algoritma lain yang bisa diambil juga untuk menyelesaikan maksimum flow problemnya. Misalnya ada Edmonds card, ada capacity scaling, Linux algorithm, push dan push enable. Nah, ini sekian dari presentasi saya. Terima kasih.